Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo semuanya. Have a nice day for all of you. Alright, in this video, we are going to learn about simple future tense. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang simple future tense. Are you ready to study? Apakah kalian siap untuk belajar? Let's check this out. Simple future tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Ini dimaksudkan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang sama sekali belum terjadi dan sebatas sebuah rencana, atau suatu kejadian atau peristiwa yang pasti akan terjadi ke depannya. Intinya, kalimat future tense ini adalah kalimat yang sebatas membahas suatu kejadian yang baru akan terjadi di masa yang akan datang. Rumus simple future tense. Ada dua rumus yang dapat digunakan pada simple future tense, yaitu rumus pertama, subjek. Ada 7 subjek yang perlu kita ketahui, yaitu I, you, they, we, he, she, dan it. Kemudian ditambahkan will. Will artinya akan. Kemudian ditambahkan verb one atau kata kerja pertama. Contoh, he will work tonight. Dia akan bekerja malam ini. He sebagai subjeknya, lalu ditambahkan will, lalu ditambahkan verb one yaitu work. Rumus kedua, subjek ditambahkan to be. To be terdiri dari am, are, dan is. Lalu ditambahkan going to. Going to memiliki arti yang sama dengan will, yaitu akan. Lalu kemudian ditambahkan verb one. Contoh, we are going to work next week. We sebagai subjeknya, are sebagai to be-nya, lalu ditambahkan going to, lalu ditambahkan work. Jika di bahasa Indonesia kan menjadi kami akan bekerja minggu depan. To be di sini tidak memiliki arti apa-apa, jadi hanya sebagai penghubung antara subjek dengan going to. Ada yang perlu kita ketahui tentang adverb of time. Di setiap jenis tense selalu menempatkan adverb of time. Jadi, kunci utama untuk kita mengetahui jenis tense apa yang sedang kita baca atau yang sedang kita dengar dari orang adalah dengan mencari adverb of time-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa menentukan jenis tense apa yang ada di dalam kalimat tersebut atau ucapan tersebut. Berikut ini adalah adverb of time dari simple future tense. Terdiri dari next, tomorrow, tonight, dan after. Contoh soal. Mari kita berlatih dalam menggunakan dua rumus simple future tense yang berbeda. Untuk rumus yang pertama, sangatlah mudah. Karena kita hanya menempatkan will setelah subjeknya saja. Contoh, they bla 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 an exam tomorrow. Verb one-nya adalah mengikuti, atau kata kerjanya adalah mengikuti. They will follow an exam tomorrow. Atau they will take an exam tomorrow. And then kemudian, she bla 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 to my house next week. Verb-nya adalah datang. She will comes to my house next week.
Kemudian untuk rumus kedua, kita harus fokus pada penempatan to be. Karena penempatan to be harus sesuai dengan subjeknya masing-masing. Contoh, we bla 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 an exam tomorrow. Verbnya adalah mengikuti. Maka, jika dalam kalimat yang lengkap dengan menggunakan going to akan seperti ini. We, subjeknya, lalu ditambahkan to be. To be dari we adalah are. We are going to follow an exam tomorrow. Contoh kedua, Ani bla 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 to my house next week. Verbnya adalah datang. Karena Ani adalah wanita tunggal, dia kata gantinya adalah she. Maka menempatkan to be yang tepat adalah is. Dalam kalimat lengkapnya menjadi Ani is going to come to my house next week. Berikut ini adalah 5 butir soal untuk kita jadikan sebagai latihan. Jika berkenan, silakan menuliskan jawabannya pada kolom komentar. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih sudah berkenan untuk belajar bersama. Semoga ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.